Ketika kita bertransaksi, inginnya kita mendapatkan keuntungan, tetapi faktanya seringkali kalkulasi yang tepat, hitungan yang cermat, tapi berujung bukan keuntungan, tapi kerugian yang didapat. Ketika kita bertransaksi dengan Allah, peluang kerugian itu tertutup. Keuntungan yang akan didapat oleh kita, tentunya bagi orang yang beriman, keuntungan yang dikejar bukan hanya keuntungan dunia semata, tetapi keuntungan akhirat pun ia dapatkan. Itulah ketika kita bertransaksi dengan Allah, keuntungan dunia dan akhirat insya Allah akan kita dapat. Pertanyaannya, transaksi apa dengan Allah yang tidak bisa merugikan? Surat Al-Fatih ayat 29-30 menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, transaksi kita dengan Allah yang tidak akan mendapat kerugian, yang mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat, manakala kita pertama yatluna kitab Allah, gemar membaca Al-Quran. Al-Quran itu bukan koran, bukan tulisan biasa-biasa saja, tapi ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu punya ruh. Ketika kita baca, bukan hanya bacaan tanpa makna, tetapi jauh daripada itu, Al-Quran menjadi syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah." Tidaklah setiap manusia berkumpul di rumah-rumah Allah, lantas dia membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan terus nadaras, saling mengoreksi antara satu dengan yang lainnya, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan batin, ketentraman. Wa ghasiyat alaihimur rahmah, Allah turunkan rasa kasih sayang, Allah hujankan kepada batin-batin qari. Wa khaffat alaihimul malaikah, bahkan malaikat pun mengelilinginya, energi positif ada pada sekitarnya. Wa dzakarallahu bima indah, Allah menyebut orang-orang qari, pembaca Quran, di hadapan para malaikat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, transaksi yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan sholat, bahwa kita adalah melaksanakan arkan min arkanil Islam, adalah salah satunya sholat sebagai media meditasi antara hablum minan nas dengan hablum minallah. Media meditasi terjadi komunikasi langsung antara kita dengan Allah, sambil kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Transaksi yang ketiga dengan Allah adalah berinfak, bersedekah, berzakat. Walaupun syariatnya kita berbagi terhadap sesama, pada hakikatnya kita menjadi wakil Allah di muka bumi dengan sifat Rahman dan Rahim. Karena itu Rasul mengatakan as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minal malaikati, qaribu minan nasi, qaribu minal jannati, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dalam hidupnya, di samping dia memang menjadi wakil Allah, dia sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat Allah, dicintai oleh sesama manusia, dicintai oleh surga, dan dibenci oleh neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.